Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, huh? Waalaikumsalam. Oke, saudara Rodi ya? Iya, Panggilannya apa? nama Panggilnya apa? Rodi, Pak. Hah? Rodi, Rodi. Rodi. Kalau di kampung saya itu, kalau Rodi itu panggilannya Mak Rodi. Mak Rodi itu apa tuh, Pak? Mak Rodi itu kalau di kampung itu memang panggilan teman di kampung. Oh, Jadi saya ada seorang teman itu namanya Mak Rodi, Mak Rodi. Nah, itu saya kalau kita lagi terjun ke kali, ke sungai, itu teman baik saya itu, Mak Rodi namanya. oh, Oke, jadi tapi hari ini saya bertemu Mak Rodi dari dari Bogor ya. iya, Pak. Oke, ini agak menarik ya, sebab saya kan beda generasi. Tapi hari ini kita bertemu di mana nih? Di rumah abang, Pak. Di rumah saya, Iya, Pak. di Di Kuala Lumpur, Pak. Kuala Lumpur. Iya. Seingat saya, kira-kira tahun 19. 2019 ya. Iya. Oke. Ya sebelum kita ke situ ya, sebelum ke situ ya. Coba, boleh Mak Rodi kongsikan dengan teman-teman siapa namanya, asal dari mana, gimana akhirnya ke sini. Oke. Iya, saya nama Muhammad Rodi, biasa dipanggil Rodi. Ini saya bisa sampai di Kuala Lumpur. Ini sebab saya udah daftar untuk study post graduate di UIA atau IUM, dan ini nak diundur ke sem depan. Uh, dan ini juga sambil mengisi waktu untuk kuliah. Saya coba bantulah Bang Ismadi ini, yang memang beliau mantan ahli parlemen ya di Malaysia, yang jelas sekali bahwa beliau punya banyak pengalaman juga ilmu soal khususnya politik ya di Malaysia maupun di lintas negara ya. Juga saya tahu beliau pernah ikut program. Oke, sebelum itu, tahan dulu. Jadi, Rodi ke Malaysia bukan karena saya, bukan. Ini karena ada mau sambung S2. S2, Pak. Ataupun di Malaysia panggilnya Master. Master. Jadi S1 sudah selesai, first degree dalam komunikasi. Iya. Oke. Sebenarnya, Rodi tolong kongsikan dengan teman-teman ataupun pemeriksa ya. Macam mana Rodi ketemu saya? Itu sebab mesti yang penasaran. Iya, dulu pas saya itu masih kuliah. Masih kuliah? Iya, kuliah sarjana ya. Kalau di saya itu di Jakarta di tahun 2019 itu saya dapat undangan dari seorang Kamu angkatan berapa Mas itu? senior. Tahun berapa? Udah berapa lagi? Saya kalau kuliah ini mulai tahun 2018, Pak. Oh, oke, 2019, makanya tahun 2, tahun 1. Tahun 2 lah. Tahun 2 ya? Ayo. Oke. Nah, itu terus saya mendapatkan undangan dari seorang senior untuk hadir di Siapa itu? acara. Pak Erwin? Siapa? Betul, Oh, Pak Erwin. Pak Erwin senior di situ? Iya. Oh, oke. Beliau udah lulus pas saya kuliah di sana itu. Beliau undang untuk hadir acara ngopi bareng dengan ahli parlemen dari Jadi kita betul-betul Malaysia. ngopi ya, ini bukan ngopi barang tapi nggak ada kopi. Kita betul-betul mengopi di betul, ngopi. apanya, kopi Aceh itu, kopi apa namanya? Yang Jumbo kopi, Bang. Hah? Jumbo kopi. Jambu, jambu, kopi jambu.
Jambu ya? Jambu Jambu Kopi. Kopi Cafe di Kemang. Di Kemang di Okey. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti channel ni, Erwin itu sebenarnya saya kenal pun secara tidak sengaja melalui satu program yang mana beliau datang membantu, dan apabila saya ke Jakarta, jadi beliau mencadangkan untuk saya berkongsi cerita dalam satu program dengan anak-anak muda, anak-anak mahasiswa di Jakarta, daerah Kemang. Okey, di situ. Jadi ketika itu programnya yang kalau Rodi boleh kongsikan, share dengan teman-teman, program apa itu? itu saya ingat itu namanya Muafakat Nusantara ya. Itu yang saya pahami adalah beliau ingin berusaha untuk menyatukan maupun mempersaudarakan gitu ya. Ini anak-anak Indonesia dengan anak-anak Malaysia gitu ya, lewat beliau ini tadi dengan program itu ya. So ketika itu Rodi, selain Rodi, siapa lagi yang anak-anak mahasiswa yang lain? Itu Ada cewek juga kan? Ada anak perempuan juga kan? ada. Siapa mereka itu? Ini yang hadir kemarin itu dari dua elemen ya. Pertama dari BEM atau Badan BEM, okay. Badan Eksekutif. iya Malaysia. Lalu juga ada dari OKP dari kami ataupun dengan kepanjangannya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di tingkat kampus ya. Dulu di kampus itu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah di daerah mana tuh? Di Mampang Jaksel ya. Okey. Jadi Rodi kepalanya, apa presidennya? Iya. Wah, hebat tuh. Jadi sekolahnya itu sekolah agama. Iya, dia. Jadi Rodi ini ustaz. Ustaz lah. Hah? Ya. Kurang lebih ya? Ustaz lah, Pak. Tak juga. Tapi dia ustaz, dia humble. Alright. So sekarang saya ingat lagi program itu. Kalau saya bisa ingat memori saya, ketika itu saya lihat anak-anak muda Indonesia itu, lelaki, perempuan ya, muda, sangat bagi saya ya, dahagakan ilmu. Sehingga saya yang bukan siapa-siapa, bukan yang nama besar, bukan Pak Menteri, hanya orang biasa, pun mereka hadir mau dengar cerita saya. Jadi di situ saya masih ingat lagi ada dua orang lagi teman Pak Erwin, namanya Bonek ya, sebagai Bonek. Ya, jadi mereka sehingga sekarang saya dipahamkan selepas program juga masih ada kolaborasi dengan Mas Erwin dengan teman-teman Malaysia. Okey. Jadi asal daerah mana? Saya lahir Jakarta. Jakarta. Cuman kalau ngeliat dari ibu ini dari Minang, dari Padang. Dari Padang. Oh, daerah mana Padang? Di Pariaman. Iya. Pariaman tu di mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Dekat dengan Bukit Tinggi ya? Jauh. Iya. Dekat. Gitu. Saya kebetulan terakhir ke Bukit Tinggi bersama Pak Anwar Ibrahim. Ketika Anwar Ibrahim diberi Doktor Kehormat di Universiti Padang tu. Ketika itu Pak Irwan Paratikno, Gubernur Sumatera Barat. Dan saya juga dipahamkan Pak Irwan juga habis PhD-nya ataupun S3-nya di Universiti Pertanian Malaysia. So jadi bagi saya senior-senior Rodi telah yang belajar di Malaysia kembali ke Indonesia, ramai yang sukses. Saya kenal ramai, Pak Yusril, Mahendra, apa itu pengacara hebat.
juga mantan Menteri Hukum, dulu S3 di University Sains. Okay. Alright. Saya nak tanya Rodi. Selain tujuan Rodi datang ke sini untuk habiskan S2, yang mana saya tidak percaya. Saya tahu sebenarnya Rodi datang sebab isteri. Iya, untuk ini Bang, untuk Bantu isteri, temani isteri. apa nama start apa sekarang ini Bang. Ntar cuman bila udah mulai kuliah, nah saya kuliah juga lah. Jadi bagi saya itu ini satu perkara yang baik. Ada teman saya, kita kalau ke universiti itu perlu dapat dua-dua, ijazah dan ustazah. Jadi ramai yang dapat ijazah tapi nggak dapat ustazah. Jadi Rodi pintar nih. Ustazah dapat, ijazah pun insyaAllah dapat. Alright. So jadi hari ini untuk teman-teman yang menonton program ini ialah satu contoh yang real, yang mana apa yang saya masukkan sebagai muafakat ataupun mufakat dalam bahasa Indonesia ataupun muafaqah bahasa Arabnya. Ini adalah satu contoh kecil yang mana orang yang berbeda, contoh saya berbeda generasi, dia bergenerasi lain, kita berbeda suku kaum, kita berbeda negara juga, kita berbeda kita pergi kepakarannya. Saya kan orang hukum, Rodi orang komunikasi. Okay. Tetapi bayangkan apa yang terhasil hari ini, contohnya hari ini, atas disebabkan satu perkara yang kecil, iaitu program Muafakat Nusantara yang saya buat sesederhana mungkin, hanyalah di kedai kopi. Tetapi bayangkan hari ini, saya pun tidak menjangka perkara ini boleh berlaku hari ini. Sebab itu saya mengandaikan selalunya, saya mengandaikan bahawa sesuatu yang di luar jangkaan, iaitu melangkaui kebarangkalian, beyond possibility, boleh berlaku sekiranya ada interaksi di antara bakat-bakat yang berbeda, tetapi atas satu tujuan yang sama. Tetapi untuk mendapat tahap itu, Rodi, pada pandangan saya, dia melalui dua tahap. Pertama sekali interaksi. Jadi saya dengan Rodi itu, kita di Kemang itu bukan saja kita berkongsi cerita, tapi kita juga minum kopi barang. Itu bagi saya itu interaksi, itu wajib. Kedua, kita juga berkolaborasi. Contohnya itu atas program Muafakat Nusantara. Disebabkan kolaborasi tersebut, maka hari ini saya dengan Rodi itu, pada pandangan saya ya, ini sederhana ini, saya bukan orang Malaysia yang kebetulan bertemu Rodi, mau ke Malaysia, saya perlu bantu segala macam. Enggak. Dia berada ke satu tahap yang mana saya merasakan bahawa secara ikhlasnya, Rodi mau ke Malaysia, ada satu agenda yang bagus, mau belajar. Agenda itu juga agenda yang saya suka, bukan satu agenda bersama. Tetapi untuk Rodi melakukan itu, Rodi perlukan satu bantuan ataupun dokongan. Dalam keadaan biasa, Rodi perlu mencari agensi-agensi yang formal untuk mendapat bantuan. Tetapi disebabkan muafakat ini, perkara itu berlaku dengan secara yang lebih, kita panggil apa ayatnya, organik, secara yang lebih natural, kan? Sehingga kan, sejujurnya saya cakap, kalau saya sebagai seorang ialah mungkin pengacara, lawyer yang experience, saya akan lebih secara profesionalnya mencari pembantu dan sebagainya. Tetapi di sini saya berasa, apa salahnya, apakah lebih baiknya kalau saya juga dapat menyumbang sedikit walaupun nggak banyak, dan saya bisa membantu gaya macam dulu zaman Muhajirin dan Ansar. Nabi Muhammad lagi dalam kesusahan, lagi ke Madinah, dibantu oleh Ansar. Tetapi yang dibantu itu bukan agenda Nabi Muhammad berseorangan atasnya Ansar. Kebetulan agendanya agenda yang mempunyai titik temu yang sama, iaitu membawa satu risalah yang universal. Hingga kan orang di Mekah dan Madinah pun mempunyai agenda yang sama. Untuk hari ini, kalau tanya saya, apa agenda saya? Agenda saya satu aja. Mau
melihat sesuatu yang hebat berlaku di rantau ini. Dan untuk yang hebat itu berlaku, saya rasa dia perlukan bakat-bakat hebat, berinteraksi, berkopi-kopi barang, dan juga berkolaborasi. So, untuk hari ini, untuk kawan-kawan yang melihat, ini adalah satu contoh real yang tidak dirancang dengan, bukan teratur. Bukan saya ketemu Rodi di Kemang itu, kita mau buat podcasting ini. Enggak. Seingat saya, enggak ada langsung mengenai podcasting. Betul enggak? Betul. Saya pun tak tahu yang Rodi akan berkahwin dengan pelajar Indonesia yang kebetulan belajar di Malaysia. Saya tak tahu, Rodi belum pernah cerita. Betul. Dan saya pun tak tahu yang Rodi ini rupa-rupanya berminat untuk sambung S2 di universiti saya. Yang dulu, alumni saya. Jadi, kita sudah ada common ground. Universiti yang sama. Nanti kalau insyaAllah, kalau sudah lulus, bisa jadi alumni. Nah, itu udah ke tahap yang lain lagi. Jadi, inilah saya masukkan sebagai muafakat. Jadi, insyaAllah dengan usaha yang kecil ini, saya mau melihat lagi muafakat-muafakat yang lebih hebat lagi. Mungkin di kalangan antara generasi, mungkin di kalangan antara kelompok, mungkin di antara berbeda ideologi politik mungkin. Contoh di Malaysia sekarang kita terlihat perlu adanya kerajaan perpaduan. Dulu jalur ideologi politik berbeza. Tapi hari ini disebabkan kehendak rakyat, kehendak ilahi juga Tuhan. Perlu belajar bersatu padu. Itu jujur saya cakap, Rodi, sebagai yang agak berpengalaman, hampir 20 tahun lebih di politik, itu nggak gampang, nggak senang kalau belum ada kopi barang. Jadi bagi saya kadang-kadang kita underestimate, pandang remeh aspek kopi barang, aspek interaksi. Padahal itulah permulaannya sesuatu yang lebih besar. Kadang-kadang dalam bahasa yang lebih tinggi, berlakunya garis-garis yang silo. Kita berada di ruang kita saja. Kita tak dapat lihat daripada sisi pandang orang lain. Jadi bagi saya perkara itu perlu dileraikan dan perlu dipecahkan supaya satu interaksi dan kolaborasi itu dapat berlaku dengan lebih ikhlas. Jadi yang selalu saya katakan, mantra saya, Rodi, pokoknya interaksi, bukan emosi. Bagus tuh ya. Ya, kolaborasi, bukan korupsi atau kolusi. Insya Allah, sama-sama kita bina prestasi. Cakep tuh ya. Cakap, kisah tuh. Jadi bagi saya, itu saja niat saya, sesederhana itu. Bukan ada perkara yang besar banget. So, jadi bagi saya, program yang saya namakan ini pun, Temu Yusmadi ini, hanyalah satu program di mana saya manakan tempat saya yang agak sederhana ini, dengan sedikit sumber yang terbatas ini. Ayo, kita datang, Temu Yusmadi, maksudnya tempat muafakat Yusmadi. So, hari ini, saya dengan Rodi, cuba bermuafakat untuk menjayakan program ini. Jadi, saya dengan rendah hati, menjemput teman-teman daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, yang senusantara, support kami. Bisa kan? Iya. Kita muafakat negara hebat. Kita muafakat negara hebat. Kita muafakat Nusantara hebat. Kita muafakat. Tapi bagi saya lebih penting lagi, kita muafakat rakyat hebat. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bertemu di program Temu Yusmadi yang pertama dengan tetamu yang hebat. Buat kata teman saya di Indonesia, keren, mantul, mantap betul. InsyaAllah kita temu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, like, share dan subscribe channel saya, Yusmadi Yusof, untuk ikuti program terbaru saya iaitu Temu Yusmadi. Banyak lagi program-program yang menarik. Jadi, dokong ramai-ramai